Ini lihat dari videonya Pak Wayan dan semuanya petunjuk dari Pak Wayan. Saya coba laksanakan sebisanya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Lajeng Semeng, Pak Wayan. Ini lokasi yang saya rencanakan untuk tanaman vanili, cuman 11 kali 25, dan kondisinya masih belum jadi, masih dikerjakan. Ini sabut kelapa untuk di belakang itu ada campuran media. Untuknya nanti sini sekam. Oke, persiapan Bang. Untuk rumpirnya dibantu sama tangannya ya. Sekat sekali. Kita udah mulai picking pengiriman besok. Laporkan Pak, siapa tahu ada minat. Keren tanamannya Ibu nih. Keren. Kali dah air mancurnya belum dipotong loh ini. Ya biarin dulu. Air mancurnya beli berdua lu ganti. Kalau perawatan intensif teman-teman seperti ini, belum berbuah pun kita udah enak ini, lihatnya rapi sekali. Siapa dulu yang rawat ini? Ibu-ibu. Ibu Paneli. Ini kita tanam belum berapa, setahun Bu ya? Setahun paling. Ya, setahun teman-teman. Ini media juga karena beliau ini bukan hanya sekedar ngikutin, belajar juga teman-teman. Ini saya tanam setahun di sini. Dulu ada dokumentasinya saya buat di sini teman-teman. Wow ini. Oke teman-teman, ini tanaman udah usia 2 tahun. Oh. Ini sulur lebat sekali. Sehat, tidak ada fusarium. Inilah keunggulan nanam MDPL rendah. Fusarium aman. Ya kita tunggu berbuahnya mungkin lagi 6 bulan ini. Ini teman-teman. Usia 2 tahun. Satu pun tidak ada fusarium. Karena perawatan yang intensif. Hanya kita bersabar untuk biar berbuahnya ini. Ini saya sedikit koreksi nanti untuk sulur. Ini kita harus dikasih kebuka dikit teman-teman. Memang itu lagi ribuan tanaman di sini. Sehat kayak biasa, hari ini saya memantau perkembangan tanaman vanili yang berada di MDPL kurang lebih hanya 20 meter dari permukaan laut. Semoga tanaman ini ke depan bisa berbuah dengan baik. Karena ini sudah penanaman sesuai dengan standar SOP dari saya sendiri, penanaman dengan bibit 1 meter. Para sahabat, teruslah kita belajar karena pertanian ini tidak hanya kita bisa sesaat ataupun
hanya sebentar untuk belajar, tapi terus kita belajar melihat perkembangan dan lain sebagainya, dan kita pun harus belajar bersama-sama. Sharing ilmu adalah hal terpenting untuk bagaimana kita ke depan menjadi petani-petani yang hebat dan luar biasa. Tentu saya sendiri di sini kebanyakan sharing teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Ini tanaman baru berusia 1 tahun. Nah, dilihat dari kesehatan tanaman sangat luar biasa teman-teman, sulur pada besar, dan saya pantau di sini tanaman masih aman dengan fusarium. Nah, pada kesempatan ini saya bisa beritahukan kepada teman-teman kalau menanam paneli di zaman yang sudah seperti ini, di iklim yang sudah seperti ini, risiko untuk fusarium memang di MDPL rendah nanam paneli para sahabat. Satu, tidak gampang kena fusarium karena apa? Cenderung daripada hujan tidak terlalu sering kalau kita di dataran rendah. Beda dengan kita menanam di dataran tinggi para sahabat. Itu rekomendasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang mau menanam paneli. Manfaatkan lahan-lahan sempit sebagai media pembelajaran. Jangan nanam paneli banyak-banyak para sahabat ketika kita belum menguasai ilmunya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena paneli ini unik para sahabat, unik dan butuh perawatan teman-teman, butuh perawatan dan juga kita butuh proses pembelajaran, karena tanaman paneli ini selain memiliki harga yang mahal juga kita harus mampu bagaimana memperlakukan tanaman ini dengan baik teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Saya rekomendasikan ketika teman-teman lahannya masih tersisa di MDPL sampai 300 mdpl, mulailah belajar berkebun dan bercocok tanam paneli teman-teman. Ini buktinya teman-teman, tanaman sehat. Ini kita pakai panca media teman-teman. Di video setahun yang lalu saya juga pernah melakukan siaran langsung di sini. Ini kami terus memantau, mudah-mudahan Tuhan mengasih jalan dan saya sendiri terus juga akan belajar. Ini teman-teman, tanaman rekomendasi Wayan Rinaya kalau menanam paneli agar tidak berisiko tinggi kena fusarium, tanamlah paneli Anda di MDPL rendah. Karena itu pengalaman belakangan-belakangan ini yang saya dapatkan dari berbagai petani yang saya dampingi, yang saya ajak sharing santai. Saya sendiri terus belajar dari yang lebih tahu dan saya akan belajar berbagi kepada yang belum tahu kalau mereka mau para sahabat. Tentu di sini saya juga bukan seorang guru, bukan seorang ahli, tapi bagaimana saya fokus terus belajar, tekun untuk bagaimana melihat perkembangan paneli yang ada di Indonesia ini. Mungkin dari Sabang sampai Merauke, kalau Tuhan mengizinkan, saya siap terbang kemana saja untuk berbagi. Hanya perlu saya sampaikan, karena saya bukan ASN atau PNS, tentu saya tidak memiliki gaji tetap, maka teman-teman harus juga bagaimana bisa mengerti dengan keadaan saya. Karena kita tahu bersama para sahabat, petani Indonesia itu kebanyakan dijadikan objek oleh beberapa mafia dan orang-orang kaya. Mereka tidak mau berbagi uangnya, tapi mereka mau mencari ilmu dari petani-petani kecil para sahabat. Mari kita cerdas jadi petani. Kalau ada orang kaya ataupun orang-orang hebat mau belajar, harus bayar. Karena apa? Ilmu itu mahal para sahabat. Nah, ketika kita terus menghargai ilmu kita murah, kapan kita bisa meningkat jadi petani kecil mau menjadi petani besar? Karena apa? Kalau orang besar melakukan ilmu kita yang kita lakukan baik itu hal kecil, tapi mereka karena punya dana, mereka bisa lakukan lebih besar para sahabat. Maka kalau kita mau dihargai, teruslah kita belajar, tentu ilmu kita pun harus kita kasih harga. Salam sehat kayak luar biasa, Rinaya DSW dari Singaraja Bali, seorang petani pencinta penghobi tanaman paneli. Semoga dengan paneli ini saya banyak pemilih. Para sahabat dimanapun Anda berada, lebih baik kita susah untuk berproses daripada kita tunggang langgang di medan pertempuran untuk bagaimana kita menjadi orang sukses. Rahayu.
moment I'm in Ambugang village in Bali, Indonesia, and I'm here at a vanilla plantation because what for me is very important is high quality. So it means a stick with a lot of vanilla. So here is a nice place to see how it's growing, and they really know how about quality, and that's why I'm here for. So you see the sticks. It won't come out. Here you are. And I use this for cooking and to aromatize my tea because I'm selling high quality tea, so I need also high quality vanilla, and that's why I'm here. Good. Good.